polisi manggil ya. Tapi sekarang situasi yang udah panas sih, rakyat ini melarat. Tapi dulu memang beda Pak. Zaman Bapak, Wapres, zaman Pak Harto, kami sebagai anggota Dewan, itu sama sekali nggak bisa main uang. Racikan Berita 1. Mulyadi dan kawan-kawan banyak, kita bagi dua, ada tim perumus dan ada tim besar. Saya Mulyadi dan beberapa teman-teman adalah tim perumus. Ini kami sudah selesaikan 66,70%. Ini Pak, kita sudah selesaikan sejauh ini. Ada hal yang sangat strategis yang tidak saya sampaikan di sini, misalnya tentang MPR yang kita ingin kembalikan dalam posisinya. Jadi sementara ini kan kalau kemarin-kemarin MPR-nya cuma sekali dalam 5 tahun. Ini enggak, MPR-nya betul-betul memantau betul presiden, peranan presiden. Karena dia menjadi lembaga tertinggi. Tapi selain itu, MPR juga menerima laporan-laporan lembaga tinggi negara lainnya. Jadi menerima laporan presiden, menerima laporan BPK, menerima laporan BPA, menerima laporan yang namanya juga apa lagi lembaganya. Nah, itu kita laporin semuanya di sini, ketentuan-ketentuannya, bikin di sini. Jadi ada laporan tahunan yang terima dan menilai kinerja berdasarkan GBHN. Jadi jelas dia reformasi dengan menempatkan Mahkamah Konstitusi di dalam Mahkamah Agung. Iya. Nah, ini kita bikin begini. Jadi kelihatan kokohnya MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu kelihatan di sini formatnya. Kita bikin begitu. Ini lanjutan soal ini. MPR berwenang menetapkan, menambah dan mengubah undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk menetapkan GBHN. Kita ada dua, GBHN dan daripada GBHN. Daripada GBHN. Karena memang terjemahan dari Undang-Undang Dasar 45 ada dua, menetapkan GBHN dan daripada GBHN. Nah jadi kan Undang-Undang Dasar 45 dia cuma makronya saja, besarnya saja. MPR boleh bikin aturan. MPR boleh bikin aturan. Saya itu MPR juga kemudian bikin GBHN. Nah, ini ketentuannya. Jadi ada dua maknanya. Dia boleh punya kewenangan mengatur aturan-aturan norma dasar, diterjemahkan. Dia juga punya kewenangan menetapkan GBHN. Di sini kita bikin iya, menetapkan GBHN. Ada, tetapi kalimatnya cuma diterjemahkan hanya menetapkan GBHN. Padahal mestinya dua maknanya. Menetapkan GBHN dan menetapkan daripada GBHN. Dua kalimat pentingnya. Ulang, menetapkan GBHN dan menetapkan daripada GBHN. Gitu. Jadi dalam kerangka strategis besar negara, MPR bikin aturan-aturan itu. Baru kemudian diterjemahkan oleh undang-undang organik atau anorganik yang dibikin oleh Presiden sama DPR atau Kepres. Nah ini kita terjemahkan di sini. Ketentuan di sini. Tentuannya. Itu peranan MPR sampai kita bikin sedemikian rupa supaya memang dia menjadi lembaga tertinggi dalam konsep para pendiri republik. Dia betul-betul dalam konsep pendiri republik yang menguasai betul bagaimana seluruh komponen dan menjelmakan kedaulatan rakyat. Di situ kemudian dampaknya menjadi rakyat tidak lagi benturan. Kalau benturan di MPR, rakyat tidak lagi terkotak-kotak, mecah-mecah macam-macam gitu. Muncul di DPR. Itu karenanya kita bikin persyaratan di sini. Utusan daerah tidak boleh sembarangan, utusan golongan juga tidak boleh sembarangan gitu. DPR yang terdiri atas dua, dari perwakilan politik dan dari perorangan. Dapat dia semua, kan udah tahun 55 juga ada perorangan DPR. 2 orang, saya lupa namanya siapa gitu. Nah itu di struktur MPR begitu. Nah kami melihat perkembangan adalah pernyataan perang ini konteksnya bukan hanya perang militer kan, juga ada perang non militer, maka kami terjemahkan sini lebih dalam. Presiden dengan presiden negara menyatakan perang membuat itu tidak berubah sebagai ayat 1. Ayat lainnya kita bikin di sini. Presiden wajib memperhatikan dan mempertimbangkan perang non militer dan mengambil kebijakan untuk mengatasinya. Contoh Australia, contoh Swedia, contoh Swiss, contoh Jepang, itu berbagai negara pimpinannya itu presidennya itu mengatasi perang militer. Apa itu? Remaja tidak boleh
memainkan sosial media Australia. 16 tahun ke bawah nggak boleh. Itu perang non militer. Itu perang militer, perang non militernya. Di Swedia, di Swiss itu nggak bisa lagi anak-anak kecil menggunakan laptop, menggunakan HP. Itu dalam rangka otaknya tidak dicuci oleh HP, oleh laptop gitu. Di Jepang kembali lagi orang menggunakan tulis menulis. Begitu juga di beberapa negara lain. Nah, makanya kita masukin presiden wajib memperhatikan dan mempertimbangkan perang non militer dan mengambil kebijakan untuk mengatasinya, tambahannya. Nah, belajar dari perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika yang kemarin dibuat oleh Prabowo pada 22 Agustus, kami masukkan ayat 3. Perjanjian yang dibuat presiden tidak boleh melanggar kedaulatan negara. Saya bikin. Yang kemarin sudah melanggar. Yang dibikin oleh Prabowo Subianto dengan yang namanya Donald Trump itu melanggar. Makanya kita bikin dengan tegas, tidak boleh melanggar. Data disetujui untuk ditransfer. Melanggar. Iya, jadi nggak boleh, dan itu harus ditegaskan dalam konstitusi. Ya, berbagai versi logika jalan segera. Iya. Saya kritis ya. Iya. Biar belum tertulis, tapi kalau orangnya kritis pasti tidak akan berbuat itu. Ini Pak, lanjut Pak. Nah, ini lanjut di sini. Setiap perjanjian domestik dan luar negeri yang melanggar kedaulatan negara dan tidak dalam menegakkan visi dan misi sebagaimana diamanahkan pembukaan S45 ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi visi misinya harus dituangkan dalam perjanjian. Nah, misalnya perjanjian domestik, itu perjanjian domestik misalnya antara satu BUMN dengan korporasi, nggak boleh karena itu melanggar hak. Nah, kan sekarang begini contoh sederhananya. Contoh sederhananya dibagi 3 nih Pak sekarang, ini peta. Ini sebagai contoh nanti berkaitan dengan pasal 33. Kedaulatan tanah itu dipegang oleh tata ruang tanah, dipegang oleh Nusron, BPN dan ATR, tata ruang, Agraria tata ruang, itu tanah. Air dipegang oleh KKP, Kelautan, Menteri Kelautan. Udara dipegang oleh Menhan. Saya tanya, bagaimana planologi besarnya kalau sampai terpecah-pecah begitu dalam rangka perjanjian domestik yang dibuat oleh institusi negara, tapi bisa jadi menjadi terlepas. Contohnya apa? IKN. IKN gimana ceritanya? Sampai kayak gitu nggak boleh, kayak gitu. Sampai swasta punya hak 160 tahun, itu nggak boleh. Nggak boleh begitu. Atau katakan satu swasta menguasai sampai 2,5 juta hektar, nggak boleh. Dia sudah berhasil mendikte di situ. Nah itu perjanjian-perjanjian domestik yang kayak gitu yang mestinya ditata ulang. Gitu. Nah ini sebenarnya konsepnya saya pernah menyampaikan ke Pak Prabowo di 2019 sebagai bagian dari restrukturisasi aset. Nah makanya kemudian terjemahkan aja dulu di sini, nggak apa-apa, sebagai perjanjian gitu. Nah itu kita bikin rigid di sini supaya kelihatan gitu. Jika perjanjian dimaksud ayat 4 pasal ini tidak ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka perjanjian tersebut dapat digugat masyarakat untuk dibatalkan di Mahkamah Agung, Kamar Mahkamah Konstitusi. Karena bisa saja DPR-nya setuju, tapi Rakyat bilang, contoh sederhana, masyarakat adat, utusan dua golongan melihat masyarakat adat menggolong, dia bisa gugat di Mahkamah Konstitusi. Jadi artinya masih terbuka ruang aspirasi itu muncul lewat Mahkamah Agung, Kamar Konstitusi. Jadi bukan hanya DPR, karena DPR bisa saja bias dalam representasi. DPR-nya bisa saja bias dalam representasi, dalam menyampaikan aspirasi. Nah, digeser sedikit ke dalam masyarakat, tapi kemudian masuk ke Mahkamah Agung, ke Kamar Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Itu kita nggak desainnya begitu di dalam. Ini masih relevan dengan konsep MPR adalah penjelmaan kedaulatan rakyat. Tim perumus bukan di MPR. Yang di MPR-nya belum? Belum Pak. Kalau konsepnya saya cuma saya bikin bandingan sendiri aja. Oh ini jauh, ini mereka masih mengambil konsep liberal, kita enggak. Kalau saya ngambil ini, kebetulan saya punya yang dimiliki oleh Foko. Saya adu jadinya, begitu. Oh ini jauh, kita tinggal. Karena konsep kita adalah
kembali ke Undang-Undang 45, melihat kekurangannya, lalu kita tambahkan. Lalu kemudian jika mendapatkan masukan positif dari 4 kali amandemen, kita ambil. Misalnya tadi ada beberapa kita ambil dari amandemen keempat, 1, 2, 3, 4, kita ambil ini kita ambil. Tapi ada juga nggak bisa kita ambil karena bertentangan gitu misalnya. Nggak bisa kita ambil, misalnya cuma menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh undang-undang, nggak bisa kita ambil. Kita buang itu bertentangan, nggak bisa juga kita ambil. Lalu soal tadi negara hukum, oke, negara hukum. Tapi negara hukum di mereka belum selesai, kita terusin. Negara hukum berdasarkan Pancasila gitu. Itu kalimatnya, Pak. Kurang lebihnya begitu, Pak. Nah, jadi kalau kami berharap tadi ada beberapa kegiatan tadi, kita akan masuk ke perguruan tinggi beberapa, lalu kemudian kita akan dialog juga nanti dengan dosen-dosen ilmu politik 2. Yang ketiga tadi saya minta sama Pak Lanyala agar kita melaksanakan semacam pertemuan besar antara kelompok agama, tokoh-tokoh agama di Jawa Timur, kalau bisa se-Indonesia gitu ya, tokoh-tokoh ulama gitu, agama, dengan para intelektual di Jawa Timur. Kenapa di Jawa Timur? Karena Kota Pahlawan, Pak. Kota Pahlawan 10 November, dan itu tren perlawanan terhadap Barat. 10 November itu adalah kota perlawanan terhadap Barat, dan itu menang di situ. Jadi kali ini kita kembalikan lagi bahwa kita menang dalam cara berpikir Barat yang jungkir balik mengatur utara. Begitu, Pak. Ya, tapi saya perhatikan Jawa Timur itu eksklusif. Benar, Pak? Ya. Jawa Timur itu dalam rangka inklusif Indonesia. Iya. Jadi jangan sampai dari kebablasan ada Surabaya. Orang nggak ada orang lain. Waktu 10 November itu orang Medan, orang Jawa Barat ada. Iya, nanti rencananya kita kumpulkan semua. Kalau Pak Tri bisa hadir itu bagus. Pak Tri bisa hadir itu bagus. Di Jawa Timur nanti. Dan di Jawa Timur nanti. Kalau Bapak bisa menyampaikan keynote speaker di Jawa Timur, itu lebih luar biasa. Karena akan penyemangat waktu di Jayabaya saja, itu Bapak menjadi viral sedemikian rupa dan itu mempengaruhi berbagai pengambil kebijakan. Dan itu membuat Presidium Konstitusi disegani karena memang Bapak yang menyampaikan wejangan itu Pak. Mari. Kalau cari duit, kita sama DPR giring, nggak pernah kita tambah biaya. Kita kontrol saja, DPR tanya apa yang mau berbuat ini, apa kita ini. Berapa saja bangsa ini bisa memberikan dana, anggaran, kalau kita akan kita kerjakan untuk mengamankan dan mempertahankan tanah air. Itu. Nah, sekarang ini ya tadi ini saya dengar program-program sepertinya kayak ekonomi yang rakyat ini itu masih belum terangkat. Petani saja, pertanian ini sudah mau menambah, ya mungkin ya misalkan sudah terjadi geostrategi dunia berubah. Dari perang tidak senjata, non senjata. Ya kita harus bisa memakai jasa lain. Otak kita banyak kan sudah berpikir. Makanya konsep hantam merata itu perlu. Karena yang bertahan tanah air ini tidak hanya tentara dan polisi aja, termasuk rakyat ini pun juga tentara. Jadi nggak ada pembagian civilian, militer, ini istilah liberal. Kalau orang Pancasila nggak boleh ngomong, Pak. Kita itu rakyat dan tentara rakyat. Makanya kita senang waktu Pak Dirman menentukan jati diri TNI itu satu tentara pejuang. Kata Pak Dirman ya, bagusan. Karena kamu datang ke tentara, boleh tarik ini, tarik angkat tarik fasilitas. Memperjuangkan kepercayaan. Apa risikonya? Rela berkorban, pantang menyerah. Tantangan berjuang. Karena
rakyat. Tentara yang ada itu, waktu itu, 45 itu, Pak, yang simbolnya di Jawa Timur, itu dari rakyat seluruh Indonesia diatur. Saya untung merdeka ini, Pak. Kalau nggak merdeka, saya ini ada rakyat betul ya. Surabaya. Tahu. Beliau orang kaya, Pak. Saya tetangganya kampung gede ini, belakang rumahnya beliau. Itu Jungan, kita Badar, ini belakangnya Pak Mataliti. Dulu waktu Sobekan Gede itu, saya dari situ. Karena bapak-bapak beliau, om beliau itu kawan saya sekolah. Dari waktu revolusi saya masih kelas 4. Taksi, jadi melihat saksikan. Para putih biru ada tarik para putih, nggak bisa disopek. Sekarang akalnya naik, disopek tiap kreatif dalam rangka aman, kreatif dalam rangka revolusi. Nah itu mati jiwa-jiwa itu kalau nggak dibina. Yang naik ke atas tangga nyobek itu Pak Mataliti, Pak? Yang naik ke atas tangga itu Pak Mataliti? Ya, mungkin aja. Karena aku sana nih. Oh, Paling waktu angkatan darat siapa yang mau nyoba ya? iya. Belum ditemukan. Belum. Mau dikasih? Banyak, Hah? banyak yang lain. Ya banyak, tapi yang dia kan king atau top yang terakhir ya. Sekian. Nyobek itu. Saya kalau menghargai yang mungkin ada juga. Seperti itulah gambaran kerelaan, keikhlasan, perjuangan kita. Nah sekarang ini ada nggak perjuangan? Makanya saya ingatkan kalau saya kemana-mana kan tempatnya instalasi dan pemerintah jangan pegang rutinitasme. Nah, rutin itu lain yang berjuang. Dimanapun profesi Anda, peganglah dinasti berjuang. Saya beca ini pun berjuang, lain Pak. Berjuang tapi mukanya ini bukan pengecut buat koruptor, karena dia nggak punya apa-apa ya. Uang beca berjuang masa presidennya, DPR-nya lari ke luar negeri. Katanya Pak, kalau kasih 100 juta tiap bulan cukup nggak? Ini cukup lah. Cukup? Cukup. Cukup ya? Anggota DPR, Ya. DPD cukup. 20-25 sekarang 1 juta per bulan. Nah ini kita tujuan luar negeri lain. Lain itu. Lain. Kemarin Pak Prabowo kan akan meninjau itu kan biaya ke luar negeri. Biaya keluar negeri itu boros. Satu keluar negeri, satu orang itu sekitar 250 juta. Satu orang. 1 tahun bisa 3-4 kali. Dalam kata Saya waktu jadi ketua selama 5 tahun, saya keluar negeri itu cuma 2 kali. Saya lainnya nggak mau. Saya lebih uang itu saya buat keliling di Republik, semua provinsi. Uang duit itu. ini bahasa lembaga-lembaga legislatifnya maksimal nggak kerja, karena banyak undang-undang yang belum, RUU yang belum. Kalau maksimal kan sudah banyak yang dikerjakan. Hah? Kalau maksimal kan banyak, ini tidak ada yang dikerjakan selama 5 tahun dengan 2 undang-undang. Banyak. 5 tahun 2 undang-undang. DPD itu selama 5 tahun itu pun dihambat-hambat juga. 2 undang-undang itu sudah 12 tahunan. Nah sekarang kan mau membalik Pak, yang dulu undang-undang oleh eksekutif dibicarakan dengan DPR. Ya. Sekarang dibalik, yang membuat legislatif DPR undang-undang bersama presiden. Tapi presiden juga bisa mengajukan RUU. Dulu kan kebalik. Harusnya itu eksekutif. Karena eksekutif akan melaksanakan pembangunan ini. Dia akan tahu Sekarang apa juga sudah begitu. kebutuhan pembangunan. Memang begitu. Nah, Eksekutif itu nitip ke DPR. Iya. Memang begitu sekarang.
Dulu pernah presiden membuat undang-undang, artinya eksekutif, dengan DPR. Tapi DPR bisa juga masukkan RUU dibicarakan bersama presiden. Tapi HV-nya pada eksekutif. Sekarang HV-nya pada kita. Tapi 5 tahun cuma 2 itu. Padahal banyak kata ini. Tapi kalau kayak undang-undang cipta kerja, ini cepat sekali, minggu selesai Pak. Tuh. Iya ini Pak. Iya, yang merusak itu. Sokok sekarang cepat. Udah pertambangan, udah namanya pertambang, datang keluar. Saya dulu tahu ya. Iya Pak. Tapi dulu memang beda Pak. Zaman Bapak, Wapres, zaman Pak Harto, kami sebagai anggota Dewan itu sama sekali nggak bisa main uang. Nggak bisa sama sekali. Walaupun kami punya hak budgeting, saya kan di anggaran. Nggak bisa kami. Kami hanya bisa mengatur, melokasi, kami bisa memasarkan, bahkan kami bisa memasarkan satuan 3. Tapi nggak bisa menegosiasikan. Kami bisa memasarkan sampai satuan-satuan detail itu bisa kami masalahkan. Tapi tidak menjadi bahan bargaining position, tidak menjadi posisi tawar. Moral. Iya, tadi karena moral. Dulu kami bisa. Saya anggota Dewan, saya mah hak budget, tapi kami memasalahkan satuan 3, kami bisa masalahkan sampai detail. Sampai detail kami masalah. Tapi kami nggak menempatkan itu sebagai bargaining position gitu loh. Dulu. Ikuti terus, perkembangan terus. Siapa Pak? Siapa? Nah, ada lagi Pak. Nanti teman-teman yang merumuskan ini, saya akan laporan juga sama Bapak, akan jumpa sama Bapak untuk menyemangati mereka. Bapak perlu memberikan motivasi ke teman-teman yang selama ini kerja untuk ini. Karena kan kita kerja nggak ada ini Pak. Ini nggak ada cerita duit, yang ada pada seperti yang Bapak bilang, yang ada pada kerja adalah semangat juang. Kali istilah Bapak, tentara pejuang, kali ini intelektual pejuang Pak. Apa ini pun merumuskan ini ya pejuang. Oh iya Pak. Karena pejuang itu nggak ada apa-apa, yang perjuangan itu motivasi yang memperjuangkan satu ide. Iya. Idenya Bapak ingin memperbaiki. Iya betul. Nah itu makanya butuh semangat Bapak. Saya doakan tetap Bapak konsisten, jangan meninggalkan tim ini. Nanti Tuhan akan memberi rezeki ke lain. Amin Pak. Saya doakan dapat rezeki banyak. Amin Pak. Amin Pak. Kesehatan yang. Amin. Tapi mereka teman-teman mau jumpa Bapak. Nanti tinggal Bapak atur waktunya kapan. Ketemu Bapak di sini, datang di sini mereka beberapa teman-teman, supaya bisa mendapatkan semangat baru lagi, menjaga semangatnya terus gitu, semangat juangnya Pak. Dan kami ada beberapa orang Pak. Iya. Tarik Pak, tarik menarik Pak. Iya Pak. Saya suruh narik, Iya Pak. Sekali kayak posa ditarik ya. Iya Pak. Hebat. Nggak banyak Pak, paling sekitar 7-10 orang. Makanya Anda harus bikin kader Pak. Iya Pak. Kader. Anak muda-muda Bapak menyebar. Yang mudah-mudahan ini mau 5 Oktober. Mau 5 Oktober ini. Nah di 5 Oktober itu saya dengar Presiden akan bikin parade. Akan menurunkan parade militer, parade pasukan sebanyak 100.000 orang. Betapa ya jalurnya uang duit betapa itu kalau saya kalau menyarankan buat tata cara yang boleh bagus itu paradenya baris ya, defilenya yang gerak itu tak usah. Kita dulu pakai Pak, waktu zaman kita 5 tahun dibagi 2. Tahun ini besar, itu ada latihan gabungan. Upacaranya juga besar di luar markas. Tapi yang lain rutin di markas saja Pak. Makanya markas TNI, itu pasukan lah. Bapak
Defile itu penting. Iya, nggak pakai ada tank, nggak jalan, jalan ke pasar aja ini. Pasar dikeluarkan, Terus 1.000 orang. ya apa satu orang? Baru kasih peralatan, coba keluarkan kendaraan, Iya. wasting money. Iya. Apalagi habis kejadian begini Pak, harus cepat ini. Saya mau telepon dari Panglima TNI, harus cepat dari TNI, usul presiden sederhana dari Mas Sobat. Nggak usah di Monas, nggak usah kembali ke di Seperti apa ya? Gimana Pak? Kemayoran. Bukan, rumah kita ini Yang di Cilangkap. Cilangkap saja itu, desa Cilangkap, pasukan cukup 3 brigade cukup. Iya, kan ada. Jatuh. Defilenya ada yang penting. Yang di Nggak usah defile itu yang keliling balik, ulangi kendaraan. Ya defilenya aja di Cilangkap. Demonstrasi yang uang duit, Iya. sebagai jawaban prihatin sekarang ya. Iya. Kejadian di rakyat sudah berbuat begitu, Pak. Anda melihat kemewahan dipakai gitu-gitu. Kedua rakyat bu. Nah kita pemimpinnya peka sih. Saya mau coba telepon juga. Iya. Makasih ini. Dan cuma tiga angkatan digabung. Bulan. Sederhana saja, isi angkat saja. Ada gunanya kamu keluar apa di show of force apa aja. Iya. Upacara 5 Oktober di Cilangkap aja. Saya sebelum nanti Bapak itu, setelah itu saya akan siaran Pak. Pertemuan saya sama Bapak bahwa situasinya pemimpin harus peka itu Pak. Iya Pak, pemimpin harus peka atas penderitaan rakyat. Gitu, Iya. Pak. Iya. Kah semuanya nih. Iya, iya. Dua pemimpin gimana? Seluruh pemimpin baik yang ada di pemerintahan maupun di tentara Iya. maupun di polisi Iya. harus peka. Iya. Maka saya bilang tadi, kali ini polisi melanggar, ada lagi tembak, ya. Iya. Jangan sampai dosolin, mari ini pukul karena jalan, burung. Ya ngamuk ya. Iya. Komplain ya. Jelek semua ini. Jangan, kita ya kebetulan oknum Pak. Itu kan bukan polisi, kita keseluruhan Pak. Oknum polisi yang menggila. Tapi dalam situasi yang udah panas sih, rakyat ini melarat. Merasa sainaknya dia menghias begitu pari. Kalau kadang rakyatnya kaya-kaya, bukannya dari hari itu, ya kan, ketangkep, ketangkep salah. Sekarang presiden perintah Kapolri, tangkap, gak usah dilihat, pasti harus ditangkap. Inilah itu dasarnya karena dia melarat, kesana, melarat, kesana. Baru minta kartu penduduk aja nggak duit. KTP nggak semua duit. Emang aja. Jadi Kapolri perintah kepada anggotanya tembak. Kapolri perintah kalau ada demonstran masuk ke markasnya polisi tembak. Perintahnya Kapolri. Oh kalau ada demonstran Masuk ke markas Markas. polisi. Hah? Kalau ada demonstran masuk ke markas, Tembak. Kapolri memerintahkan tembak. Itu nggak saya tonjolkan ngomong Pak. Nggak usah diomongin mestinya, nggak usah ditonjolkan Nggak keluar. usah. Oh ini press code dia. Hah? Salah dia. Salah. Press code. Pak Patri nggak setuju, itu mestinya nggak habis diproses. Memang ada pejabat Saya usah diucapkan Pak. Demonstran masuk tembak itu malah membuat panas. Iya, malah Jadi kita membuat orang panas. Surabaya ini orang panas semua ya. Apa ya? Dan takut malah. Tahu peristiwa berapa? Tahun berapa dulu? Mari ini diserbu tahu nggak? Mari ini itu tentara nomor 1 di Surabaya, Kendal. Berani kita keroyok betul. Itu polsek yang di Tegal tadi itu juga. Ada polisinya di situ. Wah, polisi. Punya perlu karet. Oh, hari tidak kakinya
tidak usah ragu-ragu. Oh, disilahkan. Kalau masuk, tembak, walaupun kamu dan peluru karet. Tapi nggak ada pakai peluru karet, peluru timpa Pak sekarang. Ngomongnya aja karet, bohong. Nah, iya. Untuk menegakkan diri peluru karet. Tapi nanti kalau jual dekat kok ada yang berdarah. Betul enggak? Peluru karet, kalau dekat kendak kok berdarah Pak. Peluru karet itu kalau jaraknya bagus, nggak apa-apa. Kalau sampai jual kira, kendak berdarah. Harus sama mobil. Nggak usah Itu ngomong. kebijakan itu, boleh. Ingat ya, kita aparat negara, jaga nama, lindungi rakyat. Jangan ada hasil perbuatan yang seperti ini keluar. Kalau ada dosa, atasi sesuai aturan atau prosedur hukum. Tembak, kalau ada saya. Jadi, komentarnya sadis-sadis. Marah itu. Hah? Marah semua itu rakyat. Begitu kita mau lawan. Ini adanya Firman. Iya. Tidak terima diganti. Hukum coba kudeta Kapolri. Ini bukan demo. Penyidik Kejaksaan Agung menemukan tumpukan Iya. Ini kan karena ada jadi Polresnya Jokowi. tidak terima diganti. Hukum coba kudeta Kapolri. Ini bukan demo. Kodenya jadi panglima. Semua jalan Polresnya negara jadi Jokowi. Martinus Hukum mantan kepala Jokowi. dari jabatan ini disebut Maksudnya ada di kita itu juga ada namanya kekuasaannya terganggu. Ia mencoba membalikan pemilih untuk jabatan legislatifnya Pak. pusat pelajar yang digerakkan. Nggak usah. Majaki Dewan Jabatan Tinggi. DPR hingga Ini banyak campur tangan. ternyata Mungkin ingin aman Jokowi. lebih besar Jadi presiden siapa ya? kursi Kalau saya Martinus yang dikenal dengan kebijakan Kapolres, masih taat, Polres sama Jokowi. Ambil yang lupa Anton dulu itu ambil loh. Rani polisi dulu, polisi pejuang dulu. Wah, tak peduli presiden yang salah ya. Begitu. Tahu nggak? Anton ya. Ada sejarah. Oh, Anton ini paling galak tuh. Tenang ya. Salahnya Pak. Banyak jasanya Pak. Betul Pak. Kalau nggak ada Pak, nggak ada yang berani membuat PKI Pak. Betul Pak. Sekarang ini PKI-nya mau bahannya Pak, kemana-mana Pak. Luar biasa Pak PKI-nya Pak sekarang Pak. Sebenarnya ditanya, bagaimana itu mahal SP11 itu? Iya. Iya. Memang tidak ada perintah, ini surat perintah di Bung Karno ya, mengamankan ajaran Bung Karno, Iya. melindungi keluarga famili Bung Karno. Iya. Jangan membuat PKI nggak ada. Nggak ada perintah membubarkan nggak ada. Jadi cuma dua perintahnya SP11 itu. Satu, melindungi ajaran Bung Karno. Kedua, melindungi keluarga Bung Karno. Hanya oleh Pak Harto dipakai untuk begitu tanggal 11 terima. Tanggal 12 dibubarkan PKI. Itu banyak kosong. Karena walaupun tidak tertulis dalam perintah, Bung Karno sama Pak Harto itu sering berdialog Pak. Saya sakit banyak cerita Pak Harto. Waktu Bung Karno hidup-hidupan, hidup-hidupan, dibubarkan PKI. Iya. Turun bubarkan kabinet 100 menteri. 66. Iya 66. Iya. Pak Harto desak Bung Karno, Pak, kenapa Pak Harto tidak mau apa saya tertular Pak? Nanti saya Pak yang menjadi gambarnya. Kan? Yang ngangkat Pak Harto dari Kopassus Pak Bung Karno. Iya. Itu ikuti aja Pak. Jadi bisa dialog tuh. Pak Bung Karno jawab, toh aku sekarang ini
bukan sekedar dikenal di Indonesia. Aku sekarang ini sudah dikenal dunia. Saya makanya cinta. Saya sudah ada dialog Pak, pokoknya Bapak ini anggap pemimpin besar, guruku, bapakku, saya percaya Pak. Bapak bubarkan itu, terima itu, saya macam. Atau ya, kalau sudah perintah surat itu, omongan tadi, surat ini ada PKI ya. PKI pompa surat ini kalau mana tanya beberapa orang waktu memang diterima surat perintah surat itu jaga penting dibawa di kopi ada kopi ya ditaruh di sekretariat angkatan darat kartu baru ada zaman itu kartu bisa hilang nyatanya hilang tapi kopinya ada saya katakan percaya sama kopi yang tidak palsu. Betul ini yang memang diperintahkan dua. Tapi kenapa kok ada Bubarkan PKI? Itu juga ada pembicaraan pribadi antara Pak Harto sama Bung Karno. Diharapkan kalau sudah dibubarkan, beberapa hari itu ada peringatan Nabi. Peringatan Nabi. Diharapkan Bung Karno pidato di Istiqlal mengiyakan pembubaran. Tapi rupanya Pak Harto terima surat bubar PKI, Bung Karno tak berani jatuhnya itu tidak menyinggung Pembubaran PKI. Gitu Pak. Jadi jangan dilakukan. Bapak Karno atau Pak Harto itu tidak begini. Pak Harto sangat hormat, sangat tajam. Pak, apa betul Bung Karno itu kesangkut peristiwa begini apa saja? Apa benar Bung Karno itu ada PKI-nya? Pak tekan. Bung Karno nasionalis UN, Republikan Berjuang. Atau mengatakan itu bapak saya, guru saya, presiden saya, bukan lain. Tapi saya dalam tulisan politik seolah-olah Pak Harto menurunkan Bung Karno. Ya Bung Karno turunkan karena bertanggung jawab di LDR, ditolak. Dan karena tidak ada membahas soal GWS. Dikembalikan pidato 2 kali, Nawak dua kali nggak nyinggung lagi peristiwa itu. Baru turun. Ini menurutkan aneh Pak. Bukan Pak Harto. Jadi yang nulis sejarah sekarang, yang nulis sejarah bahwa Pak Harto itu bermusuhan dengan Bung Karno, yang menulis sejarah sekarang, yang banyak menulis bahwa Soeharto itu bermusuhan dengan bertolak dengan Soekarno, itu orang-orang PKI yang ada di sekitar Bung Karno yang dihabisi oleh Pak Harto. Gitu. Bagus. itu terapannya kan mikro dhuwur mendem jero ya Pak ya. Nah itu dia aplikasinya begitu. Karena waktu Muskafur, ES, Pak Tanjung, ke Pak Harto, Pak adili Bung Karno. Saya mengadili itu bukan Pancasila. Bung Karno itu proklamator. Misalnya presiden pertama proklamator dia. Kalau ini diadili saya apa ini? Negara kesatuan. Oke Pak Harto. Kalau kamu maksa saya letakkan Pak. Saya letakkan kamu teruskan. Sahabat, tak ada yang berani. Saya nggak benar Pak, harus jatuh keluar. Itu yang ketemu siapa Pak? Akbar Tanjung, Gafur, siapa lagi Pak? Ya dulu tokoh lain juga. Oh itu tokoh itu. Sampai akhirnya tuh ada anak semua oleh Pak Harto dari saya dijadikan kader.
Ya. Semua anaknya pemimpin di Golkar. Iya, di Golkar. Semuanya jadi menteri. Iya. Cuman Pak Harto dibina, Pak. Sama dengan pertemuan hari ini, Pak. Hah? Sama dengan pertemuan hari ini. Ini sejarah besar bahwa ada anak bangsa yang masih Bapak ajak bicara untuk kembali ke Undang-Undang 45. Akan kami tulis itu terus. Akan kami ingat. Dr. Mulyadi menyatakan hari ini adalah sejarah besar karena Bapak masih mengajak kami untuk bicara bagaimana melindungi bangsa ini, meneruskan bangsa ini dengan semangat Pancasila, dan itu Bapak injeksikan terus semangat kebangsaan itu, Pak. Iya. Itu sejarah besarnya, Pak. Kalau itu sampai jatuh, Pak, ya apa artinya? Cina ya, Pak, Cina itu, Pak. Walaupun jadi komunis, tidak ada lambang komunis. Di benderanya apa? Apa benderanya? Bintang. Merah, merah bintang. Bintang Iya. 9. Iya. Ada Pahlawan. Nggak ada. Padahal waktu itu komunis internasional itu Pahlawan dimulai. Iya. Kepalanya di Rusia. Seluruh negara yang mengadakan partai komunis simbolnya Pahlawan. Kita termasuk PKI Pahlawan. Cina mau. Cina itu Pak memegang teguh jati dirinya. Makanya Rasulullah ya belajarlah sampai ke negeri Cina. Dia komunis dengan cara Cina. Habis sokeh. Saya tanya Kiai, Komunis Kiai, di Cina kan. pernah Iya. Rasulullah pernah bilang begitu Pak Kiai? Betul. Rasulullah pernah naik satu bangkai tadi. Kok sudah ngomong baik. Manusia dikasih kepintaran otak, hati yang bagus. Belajarlah dari. Jadi jangan sampai putus belajar selama hidup. Ada otak harus diasah terus. Sekarang nyatanya Pak, revolusi sudah dipimpin Mao Zedong, komunis berhasil. Saya lihat Pak, saya mesti sayang sana. 3 tahun yang lalu, Pak, wajahnya berubah. Sampai kalah gitu. Cina bukan pencetus komunis, tapi pemakai. Ada kapitalisme dipakai. Jadi Cina dia pakai semua sepanjang dia bisa kaya. Tidak peduli. Nah, yang saya khawatirkan nanti Cina pakai Pancasila kan. Pancasila juga dibawa ke Cina kan. Wih bagus sekali ini. Saya kira gitu ya. Ya. Iya. Terima kasih. Adalah Bapak semuanya. Ya, terima kasih. Satu Pak, terima kasih. Iya, Pak. Terima Nanti kasih. kita jadwal yang di Surabaya Pak ya. Iya. Yang bulan November. Paling enggak kira speaknya Bapak. Bapak. Ya. Jadi yang acara di Surabaya, perkiraannya 10 November, keynote-nya Bapak. Keynote-nya Bapak. Tapi sebelum itu kami akan melaporkan dulu nanti, ada 2 lagi pertemuan dengan Bapak, membawa teman-teman untuk menjaga semangatnya, terus melaporkan dulu ke Bapak bahwa ini sudah selesai. Lalu berikutnya kita bicara 10 November 45, 10 November di Surabaya, dan kemudian kita serahkan ke MPR, Pak. Hasilnya ini. Iya, ke MPR. Ini masih ada 3 pertemuan. Iya. Sesudah ini tim, Iya. kemudian ke Surabaya, Iya. kemudian Bapak ke MPR. MPR. Minimal kalau Pak nggak bisa ke Surabaya pakai Zoom. Zoom, pakai Zoom. Jadi mau pidato dari sini dari rumah sampaikan di sana pakai Zoom. Tapi mudah-mudahan Bapak sehat. Kalau Bapak nggak sempat ke Surabaya. Kurang afdol, kurang afdol. Saya siap dampingi Bapak. Walaupun saya jalan tutup ya, Iya, Pak. harus Iya. Iya. Terima kasih. Kurang Bapak afdol. sehat. Semoga sehat. Semangatnya luar biasa. Kami harus menyampaikan hari ini ke Bapak bahwa kami bangga dipimpin Bapak. Kembali ke Undang-Undang 45. Kenapa? Karena hanya Bapak yang bisa mengatakan kepada teman-teman bahwa kami adalah ikhlas.
yang lain dicurigai semua. Semua gerakan-gerakan kembali ke Undang-Undang 45 dianggap ada bohirnya, ada di belakangnya, ada sesuatu. Oh ini NU sama Muhammadiyah. Sama Pak. Terutama Muhammadiyah Pak yang saya tahu Pak. NU saya belum dengar konsepnya kayak gimana. Tapi kalau Muhammadiyah sudah saya dengar Pak konsepnya. Jadi kami sudah jumpa dengan Pak Haidar Nasir. Saya pribadi sudah ketemu lagi dengan Anwar Abbas. Konsep sama Pak, kembali ke 45 Muhammadiyah. Tapi NU belum saya dengar kabarnya. Kayak gimana? Nanti di Surabaya kita akan ajak tuh Pak bicara juga NU Muhammadiyah. Makanya Bapak tadi, Bapak Afdol hadir di Surabaya, wah hebat, luar biasa Pak. Luar biasa. Senyumnya luar biasa. Gimana nih? Nanti Pak, siapanya yang menentukan? Di kantor DPD, itu kan saya punya kantor DPD sekarang seperti di sini, sudah bangun selesai. Besar itu. Kapasitas berapa tuh? 500. Ah. Ya biasa sekali. Insyaallah. Sedih nih. Diberi kesehatan. Oke Mas. Racikan Berita 1.